Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya. Penting kita pahami bahwa yang disebut hadis ya, adalah salah satu daripada apa yang diriwayatkan dari Nabi. Ya. Yang diriwayatkan dari Nabi itu ada 3 hal. Ya. Ya. Umumnya adalah ucapannya. Ya. Jika disebut ucapannya, maka itu otomatis berstatus hadis. Ya. Kedua, perbuatannya. Ya. Maka walaupun bukan ucapan, seperti kalau ucapan sudah sering ya. Kalau perbuatan seperti penjelasan Aisyah, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Ya. Walaupun ini bukan ucapan, tapi menjelaskan perbuatannya, maka itu juga bernilai hadis. Adalah Rasulullah itu kalau di rumah selalu meringankan kerja-kerja istrinya. Ya. Karena fi mihnati ahlihi. Ya. Yang ketiga, pengakuan ya, atau persetujuan Rasulullah, maka walaupun tidak diucapkan, walaupun sumbernya dari selain Rasulullah, tapi kalau Rasulullah membenarkan, menyetujui, maka itu juga bernilai hadis. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid. Ya. Abdullah bin Zaid ini ya, pernah usul kepada Rasulullah, gimana kalau memanggil atau mengumumkan sholat itu pakai trompet. Ya. Maka Rasulullah kurang setuju. Ya, itu trompet kebiasaan Yahudi. Bentar lagi nih ya. Bentar lagi apa? Desember biasanya banyak trompetnya. Nggak setuju. Ya. Kemudian yang lain usul gimana kalau pakai gentak ya, lonceng ya. Nggak setuju. Itu kebiasaan Nasrani. Tapi juga Rasulullah nggak memberi solusi. Ya. Ya, biasanya para sahabat paham kalau Rasulullah belum memberi solusi berarti lagi nunggu. Ya. Besoknya Abdullah bin Zaid itu sendiri cerita, ya Rasulullah, semalam saya bermimpi, ya, ada yang mengajarkan saya cara mengumumkan datangnya waktu sholat. Ya. Gimana caranya? Ya membaca kalimat-kalimat ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai ya, penutupnya la ilaha illallah. Ya. Maka Rasulullah menyetujui. Ya. Persetujuan Rasulullah ini namanya juga hadis. Kata Rasulullah, itu mimpi orang beriman yang pasti datangnya dari Allah. Ya. Umar pun datang. Iya Rasulullah, saya juga bermimpi seperti sahabat ini. Namanya Abdullah bin Zaid. Ya. Ya, maka Rasulullah juga menyetujui. Iya betul, memang harus seperti itu memanggil azan. Ya. Maka ya, begitulah kemudian syariat azan dilakukan mulai tahun 1 Hijrah. Itu saat Rasulullah baru hijrah. Ya. Dan kemudian Rasulullah memilih sahabat yang paling keras dan paling indah suaranya, yaitu Bilal ibn Rabah.
Ya. Ya. Sekaligus menunjukkan bahwa sebaiknya ya, muadzin itu adalah yang andas saut. Ya. Anda artinya yang suaranya paling keras ya, dan suaranya merdu, ya, enak didengar. Ya, begitulah salah satu riwayat atau sejarah peradanan ya. Ya, kemudian saat perang Hunain, Rasulullah mendengar anak muda ngeleceh-lecehin azan ya. Jadi azan dileceh-lecehin ya. Maksudnya aneh itu ke orang Islam teriak-teriak dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sekelompok anak remaja, Rasulullah mendatangi. Ya. Maksud Rasulullah mendatangi itu, Rasulullah kagum dengan suara salah satu orang yang ngeledekin itu. Ya. Namanya ABG, ketika ditanya, siapa tadi yang azan? Gak ada yang mau ngaku. Ya. Siapa tadi yang azan? Ya, ngeledek-ngeledek azan, gak ada yang ngaku. Sampai akhirnya seorang remaja namanya Abu Mahdzurah ya, yang mengaku saya tadi yang azan. Ya. Maka Rasulullah manggil sini kamu. Ya. Setelah dipanggil, Rasulullah mendoakan ya, agar remaja ini dapat hidayah dan dan diusap-usap dadanya agar Allah beri hidayah. Maka kata Abu Mahdzurah ya, saat itu masih remaja, demi Allah sejak saya didoakan itu dan saya diusap-usap dada saya, jadilah Rasulullah itu orang yang paling saya cintai, padahal sebelumnya orang yang paling saya benci. Ya. Itu sedikit sejarah azannya. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan, setelah Rasulullah kembali ke Madinah, Rasulullah memberi amanah kepada Abu Mahdzurah, mulai saat ini kamu harus menjadi muadzin Masjidil Haram. Ya, kalau Masjid Nabawi Bilal, kalau Makkah namanya Abu Mahdzurah. Ya. Maka sejak itu kurang lebih tahun 8 Hijrah ya, setelah perang Hunain ya, maka Masjidil Haram punya muadzin resmi namanya Abu Mahdzurah ya. Dan riwayat mengatakan karena itu merupakan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maka para kaum muslimin di Makkah ya menjaga ya, muadzin Abu Mahdzurah, menjaga muadzin Masjidil Haram itu ya harus dari keturunan Abu Mahdzurah. Ya. Imam Syafi'i mengatakan subhanallah sampai 200 tahun lamanya muadzin Masjidil Haram itu masih dari keturunan Abu Mahdzurah. Entah sekarang wallahu alam, saya belum tahu infonya. Apakah muadzin sekarang ini masih ada titisan dari Abu Mahdzurah yang pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat ini sudah berlangsung 14 abad, ya, waktu masih 2 abad itu masih terjaga. Ya. Yes. Sebagaimana juru kunci Ka'bah sampai saat ini masih terjaga. Ya. Jadi juru kunci Ka'bah itu Rasulullah dulu mengamanahkan kepada suku namanya Bani Syaibah. Dan sampai sekarang kunci Makkah itu memang kunci Ka'bah itu ya, dipegang oleh Bani Syaibah. Ya. Sekaligus yang merawatnya itu ditugaskan kepada Bani Syaibah. Ya. Sejarah azan juga dicatat dalam sejarah. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal berjanji, ya, saya tidak mau tinggal lagi di Madinah. Saya ingin berdakwah keluar Madinah. Ya, maka hijrahlah dia ke negeri Syam, ke Syria saat ini. Ya. Damaskus atau Dimashq.
ya, sampai beberapa tahun, bahkan meninggalnya di sana ya. Tapi di sela-sela tinggalnya di Madinah, di Dimashq, ya, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah, di mana Rasulullah menegurnya, ya Bilal jafautani, wahai Bilal tega kamu ya, jauh banget dari saya katanya. Maka besok paginya langsung dia ya mempersiapkan perjalanannya dari Damaskus menuju Madinah ya. Sampai di Madinah ba'dal Isya ya. Ketemu dengan Abu Bakar, Umar, maka keduanya ya tidak ada lain kecuali merindukan suasana saat bersama Rasulullah, di mana saat itu dihiasi dengan azan Bilal ya. Ada azan Bilal pasti di masjid sudah ada Rasulullah. Maka Bilal menolak, Abu Bakar, Umar, saya hanya mau azan untuk Rasulullah. Selain Rasulullah, saya nggak mau azan. Dia akan sangat terngiang-ngiang keberadaan Rasulullah. Tapi Hasan Hussein juga tahu bahwa Bilal lagi di Madinah, ya. Sehingga Hasan Hussein lah yang mendesak, wahai paman katanya, ya, azanlah untuk kami sekali aja. Ya, saya memaklumi jika jika paman memang betul-betul hanya mau jadi muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat masuk waktu subuh azan Bilal pun mengumandangkan azannya, ya, dan seluruh penduduk Madinah saat itu bertetesan air mata, semua sepakat terngiang-ngiang keberadaan Rasulullah karena suara ini adalah suara saat dulu Rasulullah hidup. Ya. Bilal pun azannya juga berat sekali, ya, sambil menahan menahan tangisan yang sangat kuat, ya, kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekaligus hadis sahih tentang masalah azan, ya, yang merupakan istilahnya ikrar, persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi ya? Bagaimana dengan tambahan saat subuh, as-salatu khairum minan naum. Apakah itu termasuk hadis? Ya. Betul, itu juga hadis dengan sanad hasan, ya. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak banyak, ya, kaum muslimin membacanya sesuai dengan hadisnya. Ya nggak apa-apa ya, ini menjadi pengetahuan bagi kita. Ya, hadis aslinya itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Bilal untuk azan pertama. Nah, ini penting ini ya, bahwa di zaman Rasulullah azan subuh itu 2 kali, kira-kira 1 jam sebelum subuh. Ya, kira-kira kalau sekarang jam 3 ya. Jam 3 itu ada azan, nanti azan lagi subuh. Tidak banyak ya kaum muslimin yang melaksanakan ini, ya. Bahkan yang mau melaksanakan pun ditakut-takuti, ntar terjadi fitnah, ntar terjadi kehebohan di masyarakat dan seterusnya, ya. Kita cukup iri terhadap saudara-saudari kita kaum muslimin yang di situ ada saudara-saudara kita yang latar belakangnya Persis, ya. Di mana di situ ada Persis biasanya ya mengumandangkan azan itu 2 kali. Walaupun memang awalnya dia harus habis dicela, walaupun sudah berusaha melakukan pendekatan, tapi masyarakat enggak siap, ya. Dan memang
mungkin kalau risiko masyarakat ya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun masyarakat udah bodo amat. Ya, tapi di balik itu terlaksananya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting lagi siapa yang siap melaksanakannya, karena nggak mungkin ya akan menjadi catatan juga kalau kuatnya cuma sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Maka harus bisa melaksanakan azannya itu ya sepanjang hidup sebagaimana azan subuh. Ya ada istilah kesiangan, ada istilah kecapean. Memang harus dengan semangat menghidupkan sunnah. Pentingnya ada azan subuh pertama. Itu azanul fajr. Disebut al-fajr itu ya terkait dengan waktu subuhnya atau menjelang subuh. Dan ibu-ibu kalau ingin menikmati azan ini biasanya memang di daerah-daerah yang di situ banyak kaum muslimin yang memiliki latar belakang latar belakang jam'iyah atau organisasi Persis. Persis itu cukup banyak kalau Jawa Timur di daerah Bangil, Jawa Timur. Nah, itu insya Allah kita akan temukan di situ. Ya. Di Bandung masih banyak kita temukan daerah-daerah yang punya azan subuh pertama. Ya. Di daerah Garut, di daerah Ciamis, di daerah Tasik juga yang pernah ke sana pasti menemukan situasi itu yang terkadang kaget ya, loh jam 3 kok azan ya. Tapi dari kagetnya jadi bangun, jadi mulai ya. Jadi aslinya itu hadits sahih ya, hadits sahih bagi yang mau azan pertama kemudian azan kedua. Hasan bahwa ada tambahan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ya. Bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, hadis aslinya as-salatu khairum minan naum itu adanya di adzan pertama. Ya. Adzan kedua itu aslinya enggak ada. Ini penting, minimal kita tahu ilmunya lah ya, walaupun yang ada sekarang justru di adzan subuh as-salatu khairum minan naum. Ya istihad ya istilahnya, karena yang pertama nggak dilaksanakan ya udahlah minimal yang kedua. Ya, sebetulnya adzan subuh di lingkungan kita itu adzan kedua tapi nggak ada yang pertamanya karena nggak dilaksanakan. Padahal kalau dilaksanakan sungguh ada satu proses menghidupkan sunnah yang betul-betul nyaris nggak ada dalam kehidupan umat saat ini. Ya. Maka para ulama memberi syarah, memberi penjelasan yang sangat menarik menurut saya. Apa arti as-salatu khairum minan naum? Ya. Saya kira terjemahannya kita semua tahu bahwa sholat itu lebih baik dari tidur. Ya. Tapi penjelasan nilai-nilai tarbiyahnya seperti apa? Ya. Maka para ulama menjelaskan ada 4 ya. Ada 4 penjelasan nilai-nilai tarbiyah. Ya. Ya, pertama yang dimaksud as-salatu khairum minan naum, ya, bahwa salat kita ya
disebut sholat itu lebih baik ya, karena ya, di balik sholat itu ada ya, ada apa? Di balik sholat itu ada kemuliaan yang luar biasa. Karena saat itu manusia menunjukkan rasa tunduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tidur di saat azan masih berkumandang, bahkan setelah azan berkumandang masih tidur, itu menunjukkan manusia lebih tunduk kepada dirinya atau kepada kantuknya ya, daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya saat azan itu berkumandang ya, maka kita ditantang oleh Allah, hal anta fi khair, ya. Apakah kamu dalam keadaan baik? Apakah kamu dalam keadaan keberkahan, dalam keadaan dirahmati oleh Allah? Maka itu tergantung apakah kamu sudah bangun untuk sholat atau masih meneruskan tidurnya. Nah, itu arti as-sholatu khairum minan naum. Ya. Makna yang kedua dari as-sholatu khairum minan naum, ya, bahwa Allah sedang mengajak Anda ya, untuk memberikan jatah istirahat bagi jiwa dan roh Anda. Ya. Sedangkan tidur itu adalah istirahat badan kita. Bisa dipahami ya, bahwa ya, sholat itu adalah jatah istirahatnya roh kita atau jiwa kita, sedangkan tidur itu jatah istirahatnya badan kita. Jadi kalau terlalu banyak memberi jatah kepada badan, berarti Anda tidak dalam khair. Ya. Hidup itu akan seimbang kalau sesuai dengan kebutuhannya. Begitu subuh, maka Allah inginkan cukup istirahat buat badan. Ya. Kalau saya kan tidurnya kemalaman, nggak mau tahu, pokoknya ini udah subuh. Ya. Ya. Makanya kamu harus usahakan tidurnya cukup. Kemudian yang ketiga, arti as-salatu khairum minan naum yang merupakan hadis ya. Syarahnya adalah Allah mengatakan tidur itu ya, ibaratnya sebuah kematian. Ya. Nanti di surat Al-An'am kita bahas itu. Ya. Tidur itu sebuah kematian dan sholat itu, atau kalau tidur itu lambang kematian. Sedangkan kalau kamu sholat lambang kehidupan. Ya. Ya. Berarti kalau kamu terus tidur, ya, berarti kamu ibaratnya ya, orang yang hidup tapi mati. Ya. Tapi kalau kamu sholat, maka kamu hidup. Ya, itu pengertian yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, ya, tidur adalah sesuatu yang dilakukan oleh semua manusia, ya. Bahkan semua makhluk. Ya. Ya, binatang tidur, manusia juga tidur. Maka saat kamu sholat, kamu itu berada dalam kebaikan karena dirimu ya telah keluar dari ciri khas makhluk lain. Ya. Dengan sholat itu berarti kamu tidak lagi seperti binatang. Dengan sholat itu berarti dirimu tidak lagi seperti orang kafir yang nggak ada kewajiban, yang mereka nggak merasa wajib harus bangun di waktu azan itu. Ya. Jadi dengan 4 pemahaman itu seharusnya orang-orang beriman merasa betul-betul termuliakan dengan azan subuh itu, ya,
Dan tentu aslinya bukan adzan subuh tapi adzanul fajri, yaitu terbangun sejam sebelum subuh, ya. Jadi dalam riwayat yang lain, ya, kalau bangun pas subuh itu berarti udah kesiangan. Gimana kalau lewat, ya. Bangun subuh itu kesiangan dalam arti karena dia tidak memanfaatkan waktu-waktu mulia sebelum subuh, ya. Kenapa? Karena as-salatu khairum minan naum itu dikumandangkannya dalam azan pertama. Dan saya kira sangat terasa ya betapa ruginya umat ini ketika azan pertama ini tidak dihidupkan, ya. Sehingga ya tidak mustahil, ya, pembiasaan atau pembudayaan bangun sebelum subuh itu menjadi tidak ada, ya. Dan sebagaimana tidak mustahil kalau adzan ini dibudayakan, orang-orang yang tadinya istilahnya mau ada adzan pertama, nggak adzan pertama, saya juga bangun. Tapi ada orang yang mau nggak mau bangun karena adanya adzan pertama. Itulah keuntungan kalau saja adzan pertama itu dihidupkan dalam kehidupan umat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pelajaran hadis kita pada hari ini agak panjang, ya, menghabiskan setengah jam membahas tentang hadis as-salatu khairum minan naum, ya. Ya, dengan segala penjelasan yang ada di balik hadis itu. Ya, nggak apa-apa. Satu ayat kita bahas dari ayat 59. Ya, surat Al-An'am. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah, ya. Kata di sisi Allah lah diletakkan pertama, berarti selain Allah, ya, ya nggak tahu yang gaib. Jadi diletakkan pertama untuk memberi makna keterbatasan, ya. Selain Allah nggak tahu mafatihul ghaib. Ya. Jadi di sisi Allah lah kunci-kunci, info-info, kejadian-kejadian yang gaib, ya. La ya'lamuha illa. Dikuatkan lagi, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya. Wa ya'lamu ma fil bar, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang ada di daratan. Daratan ini kan luas sekali, ya. Ya. Lebih hebat lagi apa yang ada di lautan. Wa ya'lamu ma fil bahri. Ya. Jadi kemahatauan Allah itu berarti sangat luar biasa. Ya. Dari ayat ini saja udah 3 pengetahuan Allah yang luar biasa. Tahu hal-hal yang gaib, apalagi yang nyata. Sementara manusia yang nyata terbatas, apalagi yang gaib. Allah tahu semua apa yang ada di daratan, al-bar. Bahkan Allah tahu juga apa yang ada di laut. Berarti itu lebih menunjukkan kemahatauannya. Ditambah lagi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Allah tahu jadwal kapan daun itu jatuh dari pohonnya. Wala habbatin, bahkan biji yang jatuh atau biji yang ada di kegelapan bumi ini, ya. Wala rotbin, dan apa yang basah, ya.
Dan wala rotbin, khususnya kalau di hutan ya pasti ada yang basah, ada yang kering, wala yabisin, dan sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, ya, kecuali sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat dalam catatan Allah Subhanahu wa taala atau dalam kitab Allah dengan catatan ataupun pengetahuan yang nyata bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mafatihul ghaib itu rinciannya ada di akhir surat Luqman, ya. Mafatihul ghaib itu rinciannya ada di surat Luqman. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah, ya. Jadi dari sekian yang ghaib, yang paling ditekankan oleh Allah untuk kamu pahami apa saja ghaib itu. Yang pertama, kapan terjadinya hari kiamat. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha, ya. Termasuk ghaib kapan turunnya hujan. Walaupun BMKG bisa mendeteksi dengan ilmu, tentu itu benar, ya. Tapi bukan sekali dua kali, salah mulu, ya. Jakarta Timur sore hujan, nggak ada hujan. Itu sering saya perhatikan. Itu menunjukkan bahwa aslinya itu hanya milik Allah, ya. Ya, kalau manusia, ya, bisa menentukan, manusia sendiri nggak berani memastikan, hanya mengatakan perakiraan cuaca, ya. Udah kira, udah pakai pra lagi, perakiraan cuaca. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, termasuk ghaib itu apa yang ada di kandungan seorang ibu, ya. Terutama sebelum jadi wujud manusia. Kalau sudah wujud manusia, maka bisa bisa diketahui oleh alat kedokteran itu, ya. Walaupun kadang salah juga, ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Saya nggak pernah tahu besok mau ngapain. Kan rencananya A, yang terjadi B. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia nggak pernah tahu dia akan mati di mana. Apakah mati di dalam negeri, di luar negeri, mati di kampungnya sendiri, mati di kampung orang lain, hanya Allah yang tahu. Jadi dari sekian banyak ghaib yang ingin ditonjolkan agar diketahui oleh manusia, ada 5 ghaib yang disebut di akhir surat Luqman, ya. Jadi intinya agar Allah itu kita yakini, ya, sifat-sifat ilmnya yang sangat luas, ya. Khusus yang disebut di dalam Al-Quran, misalnya Allah itu alimun khabir, Allah itu khabirum basir, Allah itu muhit, ya. Semua yang terkait dengan kemahatauan, ya. Maka ayat seperti ini menggambarkan tentang, ya, penjelasan naratifnya bahwa Allah itu sangat, ya, sangat maha tahu, ya. Jadi kalau ibu-ibu ada mengikuti kajian Asmaul Husna, ya, selalu Allah jelaskan seperti itu, ya. Jadi Asmaul Husna itu harus terpahami dari penjelasan naratifnya dan terpahami dari kalimatnya atau dari katanya, ya. Misalnya Allah sebut dirinya Ghafurun Halim, ya. Apa dimaksud Halim? Halim itu
ya nggak marahan, nggak ngambekan, ya apalagi nggak mudah menghukum, nggak dikit-dikit salah menghukum, ya. Ya, oleh karena itu Allah puji hamba-hambanya yang punya sifat halim, ya, ya, nggak kecewaan, ya, kecewa sedikit udah nggak mau ngaji, kecewa sedikit udah nggak mau infak, itu namanya nggak halim, ya. Ya. Maka kita lihat bagaimana Allah itu halim kepada hamba-hambanya, ya. Dia yang ngasih rezeki kepada kita, kemudian rezekinya dibuat untuk ketidaktaatan, tapi tidak segera dicabut oleh Allah. Masih aja dikasih. Itu namanya halim. Itu pengertian dari segi kata. Maka Al-Quran selalu menjelaskan bagaimana pengertian naratifnya. Ya. Misalnya orang Yahudi menuduh Allah tangannya terbelenggu, artinya Allah itu pelit, ya. Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Apakah Allah langsung menghukum orang Yahudi itu? Tidak. Maka Allah kemudian mencabut, ya, nikmat terhadap Yahudi itu, ya. Sebutlah misalnya karena nuduh seperti itu kemudian mulutnya kaku misalnya, nggak bisa mangap lagi misalnya, ya enggak juga, dibiarin oleh Allah, ya. Itu namanya halim, ya. Begitu juga kalau kita belajar Asmaul Husna, Allah itu Khabirum Basir, Allah itu Alimun, Allah itu Muhitun, dan seterusnya, ya. Maka salah satu penjelasan naratifnya, ya, adalah ayat ini 59, bahwa Allah itu Maha tahu terhadap segala hal, baik yang gaib, ya, baik yang di daratan, yang di laut, bahkan apa istilahnya, daun itu kapan jatuh, mana yang basah, mana yang kering, semua tahu, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagi orang beriman, maksudnya tidak ada lain membangun, ya, sebuah muraqabah, ya. Membangun bagaimana agar dirinya, ya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagi orang beriman, ayat seperti ini agar menghasilkan, ya, apa yang disebut dengan al-yaqin bil ujur, ya. Yakin dengan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ya, tidak ada satu kebaikan apapun yang kamu lakukan kecuali diketahui oleh Allah, ya. Istilahnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu jangankan tidur, ngantuk aja enggak, ya. Allah itu Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan Maha siaga, ya. Jadi enggak ada, oh kemarin kamu cuma senyum ya sama saudaramu, ya. Iya ini lupa nyatat, enggak ada begitu. Al-Qayyum, selalu siaga. Kapan kamu berbuat baik sekecil apapun, saya catat dan akan saya berikan balasannya. Itulah motivasi ayat-ayat seperti ini bagi orang-orang beriman, ya. Sehingga menjadi bukti bukti kesungguhan iman seseorang ketika dia merasa sifat Allah yang alim, yang maha mengetahui itu, ya, membuat dirinya takut melanggar, di sisi lain membuat dirinya selalu bersemangat, ya, beramal, ya, beramal baik, ya, ya. Kalau kata orang Batak itu, ya, apa itu, Allah mboten sare katanya, ya.
Allah nggak pernah tidur, Allah tahu terus ya apapun yang dilakukan oleh manusia. Itu tinjauan makna tarbawinya ya, makna tarbiyahnya pembinaan iman bagi orang-orang beriman ya. Kalau makna tafsirnya bagaimana? Atau istilahnya kalau barusan penjelasan umumul lafadznya ya. Bagaimana penjelasan khususus sababnya? Penjelasan tafsirnya, penjelasan khususnya. Maka ayat ini terkait dengan ayat, tentu terkait dengan ayat sebelumnya. Ya. Ayat sebelumnya kan mengatakan, di ujung ayatnya mengatakan wallahu a'lamu bizzalimin. Allah itu maha tahu terhadap orang-orang yang durhaka, ya. Terutama durhakanya kepada orang lain, ya. Apakah yang durhaka kepada suaminya, apakah suami durhaka kepada istrinya, ya. Ya, maka Allah mengingatkan wallahu a'lamu bizzalimin, terutama durhakanya penguasa kepada rakyatnya ya, itu banyak sekali diingatkan oleh Al-Qur'an. Jadi ketika Allah mengatakan wallahu a'lamu, Allah itu maha tahu terhadap orang yang zalim, maka Allah ingin menjelaskan ya, a'lamunya Allah itu seperti apa? Bahwa Allah maha tahu itu seperti apa? Maka tafsir daripada a'lamu ayat berikutnya 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa, dan seterusnya. Apa kaitannya dengan al-zalimin? Ya, utamanya adalah ya, jika manusia berada dalam status al-zalimin, segera hentikan ya perbuatan zalimnya itu, karena Allah itu sangat maha tahu ya. Jangan sampai ya kamu merasa ya ada hal-hal yang luput dari pantauan Allah bahwa kamu telah berbuat jahat A, jahat B, jahat C, dan seterusnya ya. Apalagi yang jahatnya itu berlangsung bertahun-tahun ya, naudzubillah ya, biasanya itu sepanjang sejarah biasanya dialami oleh penguasa ya. Ya, Fir'aun menyakiti Musa, Namrud menyakiti Nabi Ibrahim, dan sepanjang sejarah ya, penguasa itu paling mudah terjerumus di dalam kezaliman yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. 1924 kaum muslimin dizalimi dengan dihancurkannya sistem khilafahnya oleh Mustafa Kamal Atatürk ya. Sementara sejarah yang sampai di Indonesia cenderung wah ini Bapak Turki, wah ini Bapak demokrasi, padahal Bapak zalimin. Bapak zalimin ya, yang saat itu mengalami kesulitan untuk dikuburkan ya, karena buminya nggak mau ya. Dikuburin nongol lagi, dikuburin nongol lagi. Akhirnya kuburannya ditutup dengan batu marmer yang berat agar nggak bisa nongol lagi. Kuburannya berbau busuk ya, sehingga Allah alam entah masih berlangsung, sempat ya, kalau ke sana harus tutup hidung, harus bawa parfum. Kalau nggak ada panitia yang menyediakan parfum, karena bau busuk yang menyengat yang terjadi bertahun-tahun ya. Saat itu ya begitulah cara Allah memperlakukan orang yang zalimin, terutama zaliminnya penguasa itu bisa berlangsung bertahun-tahun, dan yang menjadi korbannya bisa jutaan manusia. Bayangkan ya.
Kalau suami zalim paling cuma satu, ya, satu yang terzalimi, itu pun kalau istrinya satu, kalau istrinya empat cuma empat. Ya. Apalagi istri ya cuma satu, suami aja. Ya. Tapi zalimnya penguasa, wah, itu bisa jutaan manusia. Ya. Ya. Maka alangkah sayangnya orang yang diberi kekuasaan oleh Allah bukannya untuk amal soleh, tapi untuk mendalimi manusia. Jadi ayat ini memang di satu sisi menjadi penghibur bagi orang-orang yang mazlumin. Semoga Allah segera mengeluarkan orang-orang atau hamba-hamba Allah yang mazlumin di penjara-penjara dunia Islam. Hampir seluruh dunia Islam, ya, bahkan Arab Saudi pun ratusan penjaranya, ratusan kamar-kamar penjaranya diisi oleh para ulama yang salihin, yang muttaqin, hanya karena mereka nggak setuju dengan kebijakan kerajaan yang ada saat ini yang ingin menjadikan Saudi biar aja kayak gaya Indonesia beginilah, yang pakai jilbab, yang enggak, yang mau sholat, yang mau khomer, yang mau zina, yang enggak ya silahkan. Ya, tapi ulama-ulamanya banyak yang ya, protes, mengingatkan dan seterusnya. Maka mereka diperlakukan dengan perlakuan kezaliman yang luar biasa. Ya, sebuah penangkapan itu tidak saja terjadi di rumah, tidak saja terjadi di jalan, bahkan lagi khutbah itu ya, lagi khutbah itu langsung aja dicomot. Ya. Sehingga suasana gaduh di masjid itu terjadi. Ya, begitulah manusia apabila al-zalimin, ya. Jadi memang mazlumin memang kelihatannya sebetulnya ya sebetulnya sengsara dan seterusnya, berpisah dengan anak dan keluarga. Ya. Sebetulnya ada namanya Syekh Arab Saudi yang sangat ya sangat terkenal ataupun sangat unggul dalam keilmuan dan kedakwahannya, itu namanya Syekh Salman Al-Audah. Ya. Itu sudah sekian puluh tahun di penjara Arab Saudi, ya. Wah, segala siksaan terjadi, ya. Bahkan saat istrinya meninggal pun nggak diberi kesempatan, hanya sekedar takziah, hanya dikasih info saja. Alangkah menyedihkannya orang-orang yang mazlumin, tapi ayat ini ingin memberitahu bahwa al-zalimin sesungguhnya akan lebih sengsara lagi di akhirat. Ya, inilah yang harus menjadi satu penguatan ya bagi mazlumin dan tobat bagi zalimin. Ya. Secara khusus ayat-ayat seperti ini dalam arti memberi warning yang kuat agar zalimin itu segera menghentikan kezalimannya, apa yang disebut di surat Ibrahim ayat 42 ya. Ayat 42 ya. Dan ini sering menjadi hiburan yang cukup menguatkan bagi mazlumin, bagi orang-orang yang dizalimi. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kamu kira Allah itu lupa, Allah itu membiarkan, nggak peduli ya terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, ya. Terutama zalimnya Yahudi terhadap kaum muslimin Palestina dan mungkin seluruh kaum muslimin dunia, tidak terlepas dari kezaliman Yahudi. Itu semua dalam pantauan Allah. Innama yuakhiruhum, ya. Sungguhnya Allah mengakhirkan balasan kepada mereka nanti di hari kiamat. Liyaumin tashkhasu fihil absar. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang zalim seperti ini, ya, maka ayat-ayatnya kalau dipadukan bahwa
Pengingatan Allah terhadap orang yang zalim itu ya, melalui berbagai macam tahapan. Ya. Tahapan pertama adalah tadzkirah, ya. Tadzkirah pengingatan. Ya, ayat-ayat yang kita baca ini tadzkirah bagi zalimin. Ya. Ya. Yang kedua bisa dalam bentuk tadzkiratul uqubah. Ya. Yang kedua itu pengingatan yang terkait dengan hukuman dunia. Yang tentu bisa terjadi kepada siapapun. Tapi kalau manusia itu sadar bahwa dirinya salah, maka seharusnya dia mengaitkan. Ya, ya sebutlah di negara Zionis itu pernah terjadi kebakaran yang hebat. Ya. Itu salah satu ukubah. Ya. Para mantan-mantan Perdana Menterinya, khusus Shimon Peres itu, pernah mengalami sebuah penyakit yang bertahun-tahun yang susah disembuhkan sehingga dia berada di rumah sakit itu bertahun-tahun. Mati enggak ya, namun sangat tersiksa oleh penyakit yang dideritanya. Ya. Itu juga dialami oleh Mustafa Kamal Atatürk ya, yang juga mengalami sakit yang lama. Itu sebenarnya bisa ukubah. Maka aslinya sejak pengingatan pertama udah tobat, ya. Apalagi sampai ada pengingatan yang kedua. Kalau enggak tobat juga ada pengingatan ketiga. Pengingatan ketiga namanya istidraj. Itu seperti yang pernah kita bahas Al-An'am 44. Ya. Bisa jadi manusia itu ketika semakin maksiat semakin sejahtera hidupnya. Nah, ketika ada kondisi seperti itu sebenarnya istidraj. Ya. Manusia sedang dibuat lebih terpuruk lagi di dalam kejahatannya. Ya, seharusnya dia paham, wah saya harus segera bertobat. Saya ini kan orang jahat, tapi kok menikmati fasilitas kehidupan ini gampang banget. Maka yang terakhir baru disiksa, ya. Apakah siksaan kematian, azab kubur, atau terutama yang paling berat adalah siksaan di akhir. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di akhir surat Hud ya, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih ya. Allah katakan misalnya di ayat 102 surat Hud ya, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras bagi orang-orang yang zalimah tadi, yang selalu berbuat jahat ya, kepada masyarakat yang banyak, terlebih jika masyarakatnya itu orang-orang yang beriman, sungguhnya telah menanti azab yang sangat keras bagi dirinya ya. Apakah yang dialami oleh ya banyak para ulama baik di negeri ini, di Mesir ya, dan lain sebagainya. Baik Ibu-ibu, sampai di sini insya Allah kaji kita. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Ustaz, khair. Apakah masih ada waktu untuk tanya jawab Ustaz? Insya Allah ada satu. Boleh nanya? Ya silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mungkin nggak terlalu ini materi. Cuma ada yang menanyakan masalah zodiak ya Ustaz ya. Bintang-bintang. Zodiak. Zodiak. Oh iya. Ya. Ya. Jadi zodiak ini kan membahas karakter gitu ya. Nah, apakah boleh kita
menggunakan itu ya. Tentunya kalau dari ramalannya sih tentu enggak ya, di ramalan bintang kan kadang nasib ya. Tapi mengambil dari sifat-sifat atau karakter, karena itu sangat membantu untuk menilai ini apa tadi ya, perilaku seseorang dengan melihat zodiaknya. Nah, itu apakah diperbolehkan ya, Ustaz? Jazakallah. Saya nggak banyak tahu itu tentang zodiak ya. Tapi kalau hasil kerjanya berdasarkan penelitian yang panjang, ya. Zodiak itu kan kalau lahirnya Januari orangnya begini gitu kan. Ya, betul. Ya, kalau lahirnya Februari begini ya. Iya. Kalau dari situ dihasilkan sebuah hasil penelitian yang panjang dan ada melesetnya cuma 1%, 2%, ya, maka bisa saja itu dijadikan satu patokan. Ya. Tentu patokannya bukan karena bintangnya, ya, tapi karena penelitiannya itu. Ya. Dan penelitian itu berarti berdasarkan ilmu. Ya. Apalagi kalau yang teliti itu katakan dari 1.000.000 orang misalnya. Pokoknya yang lahir Januari modelnya begini, yang lahir Agustus modelnya begini. Ya. Maka kita jangan terpengaruh oleh bintangnya, ya, tapi oleh penelitiannya. Ya. Karena memang bintang dijadikan sebagai alat untuk istilahnya untuk syirik itu sudah terjadi sejak lama. Maka kita tidak melihat kepada bintangnya, tapi melihat pada penelitian. Dan penelitiannya itu berarti merupakan dasar-dasar ilmiah insya Allah. Ya. Jadi ya paling tidak netral lah ya. Percaya juga enggak, nolak juga enggak. Tapi kalau memang harus percaya dan kita menemukan kesesuaian yang cukup banyak, maka percayanya lebih pada sisi ilmiah, bukan karena apakah dia istilahnya Aquarius, apakah dia Gemini, ya, apakah dia yang lain-lain, apalagi saya nggak tahu itu. Ya. Baik, ya silakan satu lagi ada Ibu Indria, silakan. Ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan disampaikan tentang bagaimana keadaan seorang pemimpin itu betapa beratnya konsekuensinya Ustaz ya, karena kan efeknya dampak impactnya itu kan pada masyarakat luas. Kalau kita lihat negeri kita ini Ustaz ya, atau mungkin satu negeri lah ya Ustaz ya, itu ketika pemimpinnya zolim, banyak melakukan hal yang sangat menyakitkan umat Islam dan ketidakadilan di mana-mana, itu bagaimana ya Ustadz, usaha kita itu Ustadz ya, artinya kita itu kan minoritas, artinya gini, minoritas dalam arti kalau kita mengusahakan, kan kalau dikatakan bahwa pemimpin itu adalah hasil dari ya, artinya refleksi dari bagaimana keadaan umatnya, masyarakatnya. Tetapi di sisi lain tuh ya seperti kita mungkin sedang sebagian kecil masih berusaha untuk memperbaiki keadaan. Nah, masalahnya itu kalau diukur skala siapa yang berjuang untuk memperbaiki dengan yang masih berada dalam kelalaian, itu terlalu banyak yang masih jauh dari usaha untuk perbaikan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Apakah kita masih bisa berharap kepada Allah situasi seperti ini bisa segera lebih baik Ustaz? Kemudian apa juga yang kita harus lakukan? Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Iya, memang saya punya kajian kisah-kisah Nabi Musa. Memang dari kisah-kisah Nabi Musa itu salah satu penekanannya adalah ya bahwa adalah Musa alaihissalam yang dakwahnya adalah meluruskan penguasa. Ya. Artinya jangan sampai kita menjadi orang beriman ketika mengalami kondisi seperti yang dialami oleh Nabi Musa, nyerah saja. Ya, mau gimana lagi? Ya. Mau ngapain lagi? Kita itu lemah. Ya. Itu yang tidak diinginkan oleh Al-Quran. Ya. Apalagi na'udzubillah malah mendukung, ya. Malah memuji, ya.
Wah, dan seterusnya. Padahal sudah jelas-jelas sekian banyak manusia hidup dalam kezalimannya. Wah, lebih berat lagi. Bisa jadi kata Allah, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Semua orang yang mendukung Fir'aun pada zamannya, nanti Allah akan kumpulkan bersama Fir'aun, dan Fir'aun sendiri yang mengajak, yang akan menggiring manusia itu ke dalam neraka. Teknisnya bagaimana? Ya tentu teknisnya memang Rasulullah mengukur ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Terkecil itu ada istilahnya niat ingkarul mungkar. Ya. Terkecil itu menunjukkan hati yang tidak setuju, hati yang tidak akan mendukung dan seterusnya. Sesungguhnya itu sudah bagian daripada bahwa kita termasuk orang-orang yang tidak mau menjadi bagian daripada kezaliman penguasa jika itu terjadi. Ya seperti yang disebut di dalam itulah ya, di dalam hadis arba'in tentang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi ya. Qalbihi itu terendahnya ya, agak ningkat sedikit ya, dengan lidahnya ya, agak hebat sedikit dengan ya, dengan tangannya ya, ya. Lebih hebat lagi ya, langsung dengan segala sesuatu yang dia lakukan walaupun berisiko berat. Rasulullah mengatakan afdalu kalimatu haqqin indallah kalimatu sultanin alal jair, atau hadis yang lain afdalu syuhada'i indallah ya kalimatu haqqin ya kalimatu haqqin ala sultanin jair ya. Maka tertingginya adalah ketika kamu siap dengan resiko-resiko yang berat ya. Yaitu kamu menyampaikan sesuatu kebenaran ya, ya langsung di hadapan ya penguasanya sehingga berisiko penjara atau berisiko didalimi dan seterusnya. Maka kalau kamu syahid, maka itu syahid yang terbaik di sisi Allah ketika kamu berusaha meluruskan seorang penguasa. Di mana letak paling baiknya? Iya, karena saat penguasa yang jelek itu bisa membaik, ya berarti kamu menyelamatkan jutaan manusia. Ya, seperti itu insya Allah ya. Walaupun Al Hasanul Basri pada zamannya saat mengalami seperti ini, beliau mengatakan ya ini istihad aja ya, nggak semua ulama juga beristihad seperti Al Hasanul Basri ya. Abdurrahman Al-Ash'ath saat itu lebih memilih reaksi ya. Ini ada penguasa zalim seperti ini ya, itu namanya Al-Hajjaj bin Yusuf, maka tidak ada lain kecuali kita harus bertindak ya. Walaupun gagal saat itu kan. Akhirnya Abdurrahman Al-Ash'athnya ya, seorang alim yang besar bersama semua pengikutnya ya, yang juga sebagian besar ulama ya. Akhirnya ditumpas semua, mati semua. Tapi insya Allah syuhada. Al Hasanul Basri mengatakan ketika seorang penguasa itu sudah keterlaluan jahatnya lah ya, udah nggak bisa, mau dikasih tahu, mau didemo, mau diapain, nggak bakal berubah ya. Berarti kamu sudah menghadapi penguasa yang paten, yang luar biasa ya, kezalimannya ya. Maka menurut Hasanul Basri ini tidak ada lain hukuman dari Allah untuk sebuah masyarakat yang jauh dari Allah ya. Ya. Karena Allah katakan di surat Al-An'am ya, suatu saat kita akan ketemu ya.
kurang lebih ayat 128 kalau nggak salah ya, antara 120-an gitu ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Penguasa yang zalim adalah hukuman dari Allah karena banyaknya masyarakat yang jahat. Banyaknya masyarakat yang bermaksiat kepada Allah. Jadi menurut beliau, menghadapi penguasa yang zalim, ya, tidak ada lain kecuali islahun nas, ya, kecuali mensolehkan umat manusia. Ya. Dan manusia kan banyak, silahkan lakukan sesuai dengan kemampuan. Ya. Seminim-minimnya solehkan keluargamu. Ya. Kalau kamu berhasil, solehkan tetanggamu, solehkan temanmu. Ya. Berapapun yang kamu hasilkan, mensolehkan orang itu, insya Allah cepat atau lambat, itu akan membentuk kesolihan politik, insya Allah. Karena kejahatan politik, maksiatnya sebuah sistem politik disebabkan karena maksiatnya masyarakat itu sendiri. Ya. Begitu insya Allah, maka janganlah kita menganggap remeh atau enggak ada apa-apanya, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk mensolehkan sistem politik yang ada di mana saja di atas bumi ini, insya Allah itu menjadi perhitungan dari Allah, ya, terutama terhadap saudara-saudara kita yang langsung terjun ke dunia politik, ya, dengan segala istihadnya, ya, apakah menjadi pengurus partai, apakah mendukung atau mengajak umat mendukung sebuah partai dan seterusnya, itu sungguhnya juga merupakan upaya mensolehkan sistem politik yang ada, ya, diistilahkan dengan islahul hukumah, ya. Ya, maka ya kita harus bisa menghargai, mendukung dan menjadikannya kendaraan bagi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, punya kepedulian terhadap kehidupan umat, ya. Karena kesadaran berpolitik yang soleh itu berarti kesadaran ingin menyelamatkan umat, ya. Jadi dia kepeduliannya terhadap umat bukan 1-2 orang, 10-20 orang, 120 orang. Pasti orang yang sadar berpolitik soleh itu kesadarannya kepada jutaan umat, ya. Mana jutaan umat ini bisa baik, ya tidak ada lain kecuali solehkan politiknya. Ya. Tentu ketika Allah akhirnya angkat seorang soleh jadi wali kota, orang soleh ini jadi bupati, orang soleh ini jadi gubernur. Lah saya kok cuma jadi, ya katakan tim sukses kecil-kecilan saja. Ya, hanya di sebuah RT, ayo pilih orang ini. Apakah orang ini beda nanti dengan katakan wali kotanya, bupatinya? Sama insya Allah. Ya. Karena ketika seorang mensukseskan sebuah kesolehan politik, hanya istilahnya merekrut 1-2 orang, hanya katakan mengkampanyekan, hanya katakan sebar pamflet, ya. Ya memang takdirnya dia di situ, ya. Bukannya dia mau berambisi, oh kalau gitu saya aja, ya nggak boleh juga. Memang ketika takdirnya di domainnya, maka insya Allah betapapun sepertinya hanya kampanye, hanya mengajak orang, ya, tapi di sisi Allah insya Allah sama dengan yang nanti diberi amanah oleh Allah dan dilaksanakan dengan baik, ya. Pahalanya sama, kedudukannya sama, karena punya tujuan yang sama, mensolehkan politik insya Allah. Ya. Baik Ibu-Ibu, langsung saya tutup kaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.